Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi di channel On Marketer. Sudah lama sekali tidak muncul lagi di layar kaca Anda, teman-teman ya. Jadi apa kabar semuanya? Mudah-mudahan jualannya makin lancar, makin laris meskipun memang dilema market lagi ngopi dulu, Pak. Ya, lagi sedikit lesu berpengaruh terhadap dinamika politik saat ini ya, teman-teman. Tapi itu bukan ranah kita. Jadi ranah kita ini kita coba bahas tentang masalah yang mungkin lagi rame banget ya, ads otomatis dengan GMV Max gitu ya, bidding otomatis dengan GMV Max. Nah di sini kita coba paparkan ya, iklan bagai duduk di pelana kuda sebenarnya ya, dari iklan GMV Max. Nah nanti kita coba jabarkan satu persatu dari mulai sisi iklannya dulu terlebih dahulu, teman-teman ya. Kita langsung masuk aja ke materinya ya, teman-teman. Bentar, teman-teman. Panas kopinya ya, biar santai. Silahkan teman-teman seduh kopinya dulu ya, karena memang agak sedikit lumayan materinya. Pertama teman-teman, kita harus tahu dulu tampilan iklan produk tersebut gitu ya. Jadi tampilan di front store itu gimana, jangan sampai teman-teman juga hanya melihat di back store saja gitu ya, atau di belakang layar saja. Nah, di sini tampilan iklan produk di situs Shopee ya. Kita paparkan dari awalnya dulu iklan tersebut di mana sih bertenggernya gitu, teman-teman. Ini iklan produk akan ditampilkan di 5 posisi. Pertama pada halaman hasil pencarian. Jadi setelahnya 5 iklan akan ditampilkan setelah setiap 40 produk pada halaman hasil pencarian. Jadi di paling atas dan paling bawah nih iklan tampil itu ya, kalau di situs Shopee. Jadi contohnya misalkan ini iklan gitu ya. Selebihnya yang di paling bawah iklan lagi, tapi di tengah-tengahnya 40 produknya itu organik semua. Nah, terus ini tampilnya yang di paling bawah, yang di paling bawah yang di sini. Ini iklan gitu ya. Secara posisi iklan, berarti teman-teman sudah tahu nih di situs Shopee itu tampilnya di sebelah mana gitu ya, kalau dari sisi posisinya. Nah sekarang dari berlanjut ke tampilan iklan produk di aplikasi Shopee gitu ya. Nah ini kan hampir mungkin ya 99%-nya lah ya, atau 93%-nya, 95%-nya ini pengguna itu check outnya via aplikasi Shopee gitu. Karena dengan berbagai kemudahan mungkin ya, kalau misalkan dari sisi aplikasi. Otomatis ketika kita mengetahui tempat iklan kita di mana, berarti teman-teman harus menyadari bahwa bagaimana membuat produk teman-teman bisa tampil gitu ya. Iklan produk akan ditampilkan di 2 posisi. Pertama pada halaman hasil pencarian. Setelahnya satu iklan akan ditampilkan setelah setiap 3 produk pada halaman hasil pencarian. Nah ini posisi zaman dulu gitu ya, jadi tidak berlaku untuk saat ini karena memang Shopee sendiri melakukan upgrade dari masalah posisi di produk-produk yang terkait gitu ya. Nah, terus di sini sekarang iklan produk akan ditampilkan di 3 posisi pertama gitu ya. Kalau dari sisi aplikasi atau di handphone. Pada halaman hasil pencarian, setelahnya 2 iklan akan ditampilkan setelah setiap 2 produk organik pada halaman hasil pencarian. Jadi iklan, organik, iklan,
organik gitulah ya. Dan ada disisipkan Shopee Video setelah 15 produk, dan seterusnya itu tidak kumulatif 15 produk gitu ya. Jadi seterusnya berjenjang, makin pendek secara posisinya di Shopee Video. Nah, ini berarti menandakan teman-teman bahwa Shopee Video ini punya pengaruh besar terhadap exposure juga gitu ya. Shopee Video setelah 15 produk dan sisipan pencarian lainnya gitu ya. Jadi kalau ngebahas masalah cover produk serupa dengan terlaris, nah inilah yang bisa jadi acuan gitu teman-teman. Setelah 21 produk, berarti ke 22 produknya, dan Shopee live setelah 27 produk, jadi ke 28-nya. Nah, terlepas dari itu ya, runtutannya memang tidak sama persis langsung 27 lagi, tidak. Tapi dari halaman yang pertama itu seperti itu ya tampilnya teman-teman. Jadi contohnya ini misalkan di sisi mobile nih ya, ketika kata kunci dicari ini kaos anak laki-laki misalkan ya, di sini iklan di sininya organik gitu. Jadi ini posisi iklan produk akan ditampilkan di 3 posisi pertama, berarti yang ini dan yang ini gitu ya. Nah, terus kaos anak laki-laki ini yang tadi di sini ini organik, ini iklan lagi, di sini iklan lagi gitu. Jadi seterusnya dua produk. Jadi beda dengan zaman dulu mungkin ya. Yang perlu teman-teman ketahui karena banyak yang tidak ngeh akan hal tersebut. Kalau teman-teman tidak tahu tempatnya, bagaimana teman-teman bisa winning di dalam memperebutkan posisi iklan gitu ya. Nah, di sini pun teman-teman, kalau yang teman-teman lihat contohnya ini, misalkan kenapa produk vanilla di paling atas, karena memang yang paling saya sering klik produk tersebut gitu. Jadi di setiap akun pengguna pasti berbeda-beda. Nah, ketika misalkan teman-teman coba search kaos anak laki-laki, bisa jadi yang muncul itu bukan yang vanilla, tapi iklan yang pernah terakhir teman-teman entry atau teman-teman klik gitu ya, baru itu yang muncul di paling atas. Jadi itu sangat berpengaruh teman-teman, kecuali kalau misalkan dibandingkan dengan produk yang sama, taruhlah posisi yang ini dan ini dengan toko berbeda misalkan ya. Nah, ini kalau teman-teman ternyata diklik ini yang produk ini, otomatis akan jadi di tampilan akun teman-teman tuh di posisi paling atas. Terus diklik lagi yang ini, berarti ini akan di posisi yang seterusnya gitu teman-teman ya. Jadi di setiap akun pengguna pasti akan berbeda-beda. Nah, terus dari sini juga kita lihat bahwa ada sisipan pencarian lainnya selain Shopee Video. Berarti Shopee Video dapat exposure juga, teman-teman harus dioptimalkan dari sisi Shopee Videonya juga. Nah, ketika awal-awal mencari target marketnya untuk menambah follower, disisipkan juga untuk keranjang oranye juga ya. Nah, terus di sini contohnya di sini ada Shopee Videonya tampil juga ketika di search juga kaos anak laki-laki gitu ya. Terus di sini juga ada pencarian lainnya yang tadi ya, yang memang mempunyai cover atau karakteristik yang sama di kategori yang sama gitu. Jadi ditampilkan juga pencarian lainnya. Nah, makanya banyak strategi banget di masalah hal-hal kecil ini teman-teman. Dari sini, ini harus tampil seperti apa, ini banyak strateginya teman-teman ya. Terus juga di sini ada sisi live-nya juga nih yang tampil. Itu jadi selain Shopee Video, pencarian lainnya dan live juga nih yang tampil di tampilan produk terkait pada saat teman-teman mencari kata kunci produk dengan tujuan produk yang diinginkan gitu ya.
Nah, setelah mengetahui ini, berarti teman-teman yang dioptimalkan adalah Shopee videonya dioptimalkan, live-nya juga dioptimalkan, cover produknya juga dioptimalkan gitu. Nah, hal apa yang menjadi pagar untuk budget ads di GMV Max sendiri gitu ya. Jadi teman-teman kenapa harus pakai GMV Max? Kenapa misalkan efektif atau tidak dengan GMV Max? Nah, ini tergantung juga produk teman-teman juga. Karena memang kalau misalkan di toko baru awal-awal itu tidak akan muncul GMV Max-nya ya. Karena mungkin dia juga tidak mempunyai dasar datanya juga. Rekomendasi ROAS-nya harus berapa gitu. Nah, ini ada pagernya, jadi untuk pembatasnya lah ya. Kalau misalkan tidak mau over budget, bisa di budget pakai modal harian gitu. Hariannya berapa? Entah 100.000, 50.000, ataupun misalkan 250.000 ya, 500 juta, terserah teman-teman mau dibudgetinnya berapa gitu ya. Jadi sisi GNP Max misalkan. Jadi pagar pertama masalah budget harian bisa dikontrol di situ. Pagar keduanya di sini penentuan ROAS dengan pilihan yang direkomendasikan batas bawah dan batas atas. Jadi misalkan gini. Nah, ini kan ada 3 rekomendasi ya. Di setiap produk itu rekomendasinya pasti berbeda-beda gitu ya, tergantung produknya seperti apa. Misal kalau produk yang sudah agak laris gitu ya, sudah banyak terjualnya, ini bisa jadi lebih besar gitu, tergantung historical dulu iklannya seperti apa, ataupun tidak, kalau misalkan tidak pakai iklan, exposure-nya seperti apa gitu ya, efektif tidak, terus konversinya punya historis berapa produk tersebut. Nah, itu akan menjadikan acuan rekomendasi sistem Shopee gitu ya, sistem bot Shopee. Nah, di sini bisa menjadi pilihan teman-teman. Kalau misalkan saran saya, kalau misalkan mau pakai GMV Max, itu pilih produk yang jangan terlalu bestseller. Misalkan bestseller 1, 2, 3 itu tetap iklan manual, bidding manual. Bestseller 4, 5, 6 bisa pakai dicoba GMV Max. Kalau misalkan memang mau diiklankan gitu, ataupun satu dulu dicoba dengan budget yang minimal misalkan 50.000 gitu. Nanti lihat. Nah, karena ini kayak pelana kuda ya, nanti dijelaskan, otomatis tidak akan sama persis atau tidak akan sama di setiap harinya, atau tidak akan punya peringkat yang sama di setiap harinya, karena memang botnya itu, sistemnya itu bakal mengeliminasi kata kunci yang misalkan tidak efektif gitu ya, terus merubah biddingnya, yang misalkan memang efektif bisa ditambahkan bidnya, yang tidak efektif bisa diturunkan bidnya gitu ya, secara otomatis gitu. Jadi kontrol dari masalah itu di luar kontrol kita karena pakai sistem bot. Nah, ketika pakai sistem bot, otomatis tidak berdasarkan insting juga, tidak berdasarkan analisa, berdasarkan misalkan budget iklan teman-teman gitu ya. Bisa jadi ROAS 4,4% bagi saya itu jelek, tapi bagi teman-teman yang profitnya lebih besar itu bisa jadi bagus gitu. Jadi tergantung membukukan iklan dan tergantung profit dari produk yang teman-teman jual juga ya. Jadi kalau misalkan ROAS-nya yang direkomendasikan bisa di atas 14%, ada 20% juga ada. Tergantung produknya winning atau tidak sebenarnya ini tuh. Jadi kenapa kalau yang toko baru tidak pernah belum ada GMV Max-nya seperti ini. Ya, karena pagarnya ini ada 2 nih ya. Jadi ini pagar efektivitas iklannya. Jadi seberapa efektifkah iklan tersebut ya dipakai. Nah, efektif atau tidaknya kan kembali ke setiap sellernya gitu ya. Nah, kembali ke setiap sellernya otomatis kembali ke budget iklannya, yang dibudgetkan berapa dari sisi pricing produk teman-teman. Nah, ini ROAS misalkan, kalau misalkan contohnya case seperti ini, teman-teman bisa pilih yang paling rendah dengan
lebih kompetitif ya dibandingkan 80% iklan lainnya. Karena kenapa? Ya, otomatis teman-teman ini kan iklannya iklan baru, teman-teman baru memakai iklan tersebut. Pertama itu. Jadi produknya mungkin settingan yang baru gitu ya. Jadi tidak tersetting dari awal, misalkan biddingnya berapa, kata kuncinya apa yang dipakai, relevansinya seperti apa gitu ya. Kalau ini akan menyasar ke semuanya ya. Nah, menyasar apa sih sebenarnya ya teman-teman? Jalannya si bot iklan ini gitu ya dengan pembatas ROAS gitu ya. Nah, setelah iklan berjalan, teman-teman bisa sebenarnya dirubah juga target ROAS-nya gitu ya. Nah, cuman ketika awal-awal ini berarti batas bawahnya ini, batas atasnya 7,9 gitu. Nah, di sini dimasukkan nilai yang sesuai, ini tidak bisa melebihi batas atas ini, batas atas yang direkomendasikan. Jadi harus misalkan nih bisa 7,1 gitu ya, di sini bisa gitu. Tapi kalau 8 ini udah nggak bisa karena batas atasnya seperti ini. Nah, ROAS bisa diupdate ketika ads sudah berjalan sesuai analisa dari ROAS sebelumnya. Misal, ini contohnya ya, contoh case-nya ini yang dipasang ini 10.2 nih ROAS-nya nih. Nah, sekarang bisa ke update lagi 13, 20, 24 ya tergantung rekomendasi dari Shopee-nya nantinya gitu ya, dari botnya. Nah, ini muncul ketika kalau misalkan produk tersebut dirasa memang lebih efektif, ataupun ini harus dilihat dulu nih teman-teman, apakah dengan ROAS 10,2 ini berjalan atau tidak gitu ya. Atau misalkan tidak berjalan, nah terlebih kalau ROAS-nya kita target lebih tinggi gitu, sih tidak akan pernah berjalan mungkin iklannya gitu ya. Nah, berjalannya di mana? Berjalannya pasti ke kata kunci yang tidak relevan gitu teman-teman. Nanti kita jabarkan ya. Jadi ini teman-teman bisa dirubah-rubah setelah berjalan. Yang awalnya teman-teman misalkan direkomendasikan batas atasnya 10, bisa jadi rekomendasinya bisa lebih tinggi gitu ya. Nah, apa tujuan untuk menggunakan ads dengan GMV Max? Sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Teman-teman harus ketahui juga teman-teman menggunakan GMV Max itu untuk apa dulu nih gitu ya. Nah, ini saya paparkan untuk membuat iklan lebih aman dengan berdasarkan penentuan tingkat efektivitas iklan. Nah, pertama itu, cuman apakah target efektivitas yang kita cantumkan itu memang bisa berjalan atau tidak? Nah, itu pertanyaannya ya. Di sini tidak harus sibuk dengan mengontrol ads setiap waktu karena kesibukan seller dan mengelola operasional pesanan. Jadi karena memang kita punya dua pagar itu, otomatis tidak perlu kontrol yang lebih kencang lah dari masalah iklan gitu ya. Ya, tidak harus punya keterampilan khusus atau mahir dalam menganalisa iklan karena memang rumusnya ROAS semakin tinggi berarti semakin efektif gitu ya. Sesimpel itu teman-teman. Nah, untuk membuat produk cepat punya exposure. Nah, kenapa sih cepat punya exposure? Karena pasti kata kunci yang disasarnya tidak banyak yang tidak relevan sebenarnya ya. Misal contohnya seperti ini ya, nanti kita contohin ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah bisa berjalan iklan tersebut? Misal ya, kita itu direkomendasikan ROAS-nya paling batas atasnya itu 11 misalkan. Apakah 11 itu bisa berjalan dengan kemungkinan 20% ya dalam persaingan, atau misalkan yang 4,10 misalkan dengan 80% kita menguasai persaingan misalkan ya dari sisi iklan. Nah, itu tergantung teman-teman. Kalau saya tujuannya untuk mendapatkan exposure, mungkin pakai ROAS-nya yang lebih rendah ya, batas bawah gitu ya, jangan yang batas atas. Nah, terlepas dari batas bawah kita gunakan, nah kenapa ketika dipakai GMV Max minggu sekarang bagus, minggu depannya jadi jelek, terus
minggu depannya jadi bagus dan segala macamnya perubahan. Nah, nanti pemaparannya ada di slide selanjutnya nih. Nah, ini kita buatkan analogi edge bid otomatis, GMVMake dan bid manual gitu ya. Jadi analoginya seperti apa sih bisa menjadi GMVMake lebih bagus misalkan untuk saat ini, dan ternyata di minggu-minggu berikutnya malah stagnan atau diam di tempat atau tidak bergerak sama sekali iklannya gitu ya. Ini kita kasih contoh produk lah, judul lah ya. Contoh judul produk, misalkan jam tangan pria dan wanita warna merah gisok misal ya, judul produknya. Nah, nanti ketika misalkan kita pakai bid manual gitu ya, dengan halaman pencarian, dengan iklan produk halaman pencarian, misal kata kuncinya yang direkomendasikan dan yang kita pakai misalkan ya, pasti direkomendasikan jam tangan pria, otomatis itu pasti akan direkomendasikan gitu ya, jam tangan pria. Nah, ketika kita memilih akan memakai jam tangan pria ini, kita bisa melihat dulu kan ya, reach-nya berapa sih, atau di bawah 10.000 kah gitu ya, atau misalkan di atas 100.000 misalkan ya. Nanti ini kan bisa terlihat dan bisa kita target lah gitu ya dari sisi kata kuncinya. Nah, terus di sini ada jam tangan wanita. Jam tangan wanita pun pasti direkomendasikan dan pasti akan menjadi pilihan teman-teman juga kalau misalkan produknya jam tangan gitu ya. Terus di sini jam tangan aja nih, nggak pakai wanita, nggak pakai pria, jadi lebih keseluruhan lah, lebih global jam tangan, dan itu pasti akan direkomendasikan juga pada saat mau mengiklan gitu ya, mau ngebid iklan nih. Nah, ini kan ad bid manual contoh 410 ya, jam tangan pria, jam tangan wanita, jam tangan gitu, di bid lah 410. Nah, seiringnya berjalannya waktu karena dikombinasikan dengan segala macam tool marketing, terus event dan segala macamnya, ini mungkin pada awal-awal tidak akan naik gitu ya. Tapi lambat laun bid ini akan terasa lebih ngigit mungkin ya. Nah, di sini juga kan terpapar bahwa munculnya lah peringkat gitu ya, peringkat rata-rata di kata kunci tersebut berapa gitu ya. Misalkan di jam tangan pria rata-rata peringkatnya ke 9, atau jam tangan wanita rata-rata peringkatnya ke 15, atau jam tangan rata-rata peringkatnya ke 5 misalkan ya. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya banyaknya konversi makin meningkat misalkan ya, otomatis peringkat ini akan bergeser gitu ya. Apa membaik atau memburuk gitu, tergantung persaingan juga gitu. Setidaknya semakin lama otomatis penjualan teman-teman kan semakin banyak ya dari hari ke hari. Misalkan dari toko yang awalnya pesanannya 10, karena diiklankan jadi pesanannya jadi 15 per hari misalkan, atau jadi 20 per hari, dan seterusnya semakin meningkat. Nah, muncullah peringkat gitu ya. Peringkat ini akan membuat bid ini jadi lebih powerful ya. Misalkan meskipun yang kompetitor pesanannya 5 pesanan per hari dengan bid 1.500, itu tidak akan mungkin mengalahkan posisi yang ini gitu ya, karena dari sisi konversinya sudah jauh. Ini analogi ad speed manual gitu ya, adanya peringkatnya bisa jadi makin lama makin membaik gitu ya. Terus sekarang kita analogikan ad speed otomatis dengan contoh judul produk yang sama gitu ya, jam tangan pria dan wanita warna merah. Ini ad speed otomatis GMVMake ya. Di sini misalkan bot itu ya pasti akan menyasar kata kunci jam tangan pria, dan itu pasti gitu ya, jam tangan pria, terus bisa jadi jamnya gitu ya, bisa jadi tangannya, bisa jadi prianya, bisa jadi gesoknya, bisa jadi shocknya, bisa jadi merahnya aja, bisa jadi warnanya aja si kata kunci tersebut ya. Otomatis bakal punya
exposure yang lebih luas, cuman tidak lebih relevan gitu. Nah, karena misalkan yang ditampilkan tidak relevan, taruhlah tangan. Tangan kan nggak jelas mau apa, jualan tangan atau jualan apa gitu ya. Dan produk kita muncul akibat GMV Mac ya, dan tidak menjadi pilihan diklik ya, otomatis iklannya seperti tidak bergerak. Nah, ketika judulnya di setting yang memang sudah sesuai ya, sesuai relevansinya dengan produk kita, nah otomatis Adbid otomatis pun akan menyesuaikan gitu. Jadi misalkan kalau dia pernah ngiklan bid manual dengan ROAS-nya taruhlah 9, ketika kita pakai bid otomatis dan direkomendasikan ROAS-nya 10, 15, 18, nah itu bisa kita coba, cuman dicek juga berjalan atau tidak. Takutnya efektivitasnya juga ketinggian, akhirnya kata kunci yang memang sesuai ya, misalkan jam tangan pria tidak dipakai tapi kata kunci jam malah dipakai misalkan, atau kaca cuci tangan malah dipakai ya, karena menyasar targetnya ROAS gitu. Jadi targetnya seberapa efektifkah iklan tersebut gitu ya. Nah, iklan menjadi efektif ya bisa untuk nambah klik gitu ya. Jadi maksudnya iklan efektif itu sebenarnya fungsi iklan kan hanya untuk visitor. Terlepas dari sudah masuk ke produk atau ke dalam toko ya tergantung pengelolaan kita juga. Nah, terus di sini di Adbid otomatis GMV Mac ini, nah di sini kan ada ROAS, misalkan ROASnya ditarget 10, 10, 10. Nah, ketika ini tampil tapi tidak punya efektivitas yang ini, otomatis ini bakal di down, di take down gitu ya. Dan bisa jadi sebaliknya gitu, bisa jadi sebaliknya. Nah, ketika kata kunci yang relevansinya tinggi misalkan ya, tapi pada saat hari-hari berikutnya jadi tidak relevan lagi, otomatis bisa jadi sama botnya itu dibuang kata kunci tersebut, tidak digunakan lagi, dan akhirnya semakin lama semakin jelek gitu. Semakin jeleknya exposure-nya bahkan tidak ada gitu, karena target ROAS yang memang sudah kita kunci gitu ya. Nah, dari paparan ini ya, dari jam tangan pria terus jam tangannya juga ada bitnya gitu ya, meskipun tidak kita lihat gitu. Nah, otomatis ini seperti pelana kuda, kita seperti naik kuda nih, kedeblak 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 kedeblak, mencek bahasa Jermannya mah jadi jol-ajolan lah iklan tehnya, tepuguh tepuguh arah sebenarnya. Jadi kalau misalkan ini peringkatnya, ketika peringkatnya ke 9 misalkan ya, karena pada saat itu tidak bagus, otomatis bisa jadi kata kunci ini tidak dipakai lagi. Seperti itu ya. Karena bot beranggapan bahwa tugas saya itu untuk mencapai ROAS-nya ini gitu. Nah, apa kelemahan di bid otomatis GMV Mac? Jadi kalau misalkan dari titik kelemahannya sih apa sih sebenarnya kalau kita pakai GMV Mac? Ya. Iklan tidak bisa dianalisa berdasarkan kata kunci. Yang itu yang pertama ya. Jadi kita tidak tahu peringkatnya di kata kunci tersebut berapa gitu ya. Intinya itu di balik layar lah ya. Karena bot yang mengerjakan iklan tersebut. Nah, peringkat rata-rata dalam setiap kata kunci tidak akan terus meningkat karena adanya pembatasan ROAS yang ditentukan, sehingga ketika dianggap tidak efektif, bid akan diturunkan atau bahkan kata kunci tersebut tidak digunakan lagi. Nah, kenapa yang disebut kelana kuda itu seperti itu? Kok bulan ini pakai GMV Mac bagus, di minggu awal bulan jadi nggak bagus misalkan. Nah, saran saya untuk pakai bid otomatis GMV Mac itu untuk produk yang bukan menjadi backbone teman-teman gitu ya, yang tidak terlalu best seller lah, tapi sudah mempunyai target ROAS yang lumayan.
Terus bisa juga dipilih kalau misalkan untuk exposure hanya sebatas exposure gitu ya, menambah traffic, bisa juga dipilih dengan ROAS yang paling rendah gitu, batas bawahnya gitu ya. Jadi biar memang kita punya historis klik yang banyak lah, biar kita retargeting lagi dengan iklan produk serupa. Nah, iklan tidak bisa diproyeksikan, jadi tidak bisa diukur nih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kata kuncinya apa yang digunakan, bisa jadi ketika kita pakai kata dan pun di bid gitu ya oleh bidding otomatis tersebut gitu ya. Jadi harus lebih prepare di awal untuk FVMAX dari sisi judulnya juga gitu ya. Karena dia akan memakai kata kunci yang berkaitan dengan judul teman-teman juga gitu ya. Nah, iklan akan berubah-ubah, bisa jadi bagus di minggu ini namun tidak bagus, bahkan tidak berjalan di minggu berikutnya karena berkaitan ROAS yang ditentukan. Misal ROASnya terlalu tinggi misalkan ya, kita tentukan nih otomatis si botnya ngebacanya banyak yang tidak efektif misalkan ya, berarti kan tidak tampil tuh ya, atau tidak jadi di paling atas. Nah, saran saya untuk pakai bid otomatis bisa pakai produk yang lain, dan ketika digunakan pun hanya digunakan untuk terbatas lah gitu ya, jangan sampai digunakan terus menerus. Ketika memang dibutuhkan untuk traffic bisa dipakai FVMAX dengan ROAS yang batas bawah gitu ya. Dicoba apa efektif atau tidaknya, nanti kan ada datanya tuh ya, berapa visitornya terus biaya per konversinya juga ada gitu di situ ya. Nah, inilah gambaran untuk menggunakan GMVMAX gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa dipakai, tapi saran saya untuk momen-momen tertentu dengan waktu terbatas gitu. Dan dengan produk yang memang jangan jadi produk backbone teman-teman gitu. Ya. Bisa jadi teman-teman buat produknya misalkan jadi ketika berubah jadi GMVMAX otomatis iklan yang bid manual jadi tidak ada gitu ya, jadi tidak ada. Nah, terus terima kasih teman-teman ya. Jadi dari materi ini sebenarnya gambaran teman-teman untuk mengambil keputusan pakai GMVMAX atau tidak. Terus kalaupun misalkan dipakai ya, coba dengan tujuannya hanya untuk meningkatkan traffic terlebih dahulu gitu ya. Jadi biar memang GMVMAX itu bisa berjalan dulu nih. Takutnya ketika dipasang ROAS tinggi malah tidak berjalan gitu ya teman-teman. Paling itu aja teman-teman untuk sesi hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah menonton sampai habis, dan saran saya memang belajar itu harus komprehensif, harus keseluruhan ya. Jadi jangan tanggung-tanggung, teman-teman juga jangan bosan-bosan juga, pelajari terus gitu ya. Tulis insight-insightnya biar teman-teman juga memang bisa langsung dipraktekkan gitu. Nah, terkait beberapa kunci-kuncinya itu kan sudah pernah saya paparkan di beberapa konten juga, bagaimana caranya menaikkan traffic, bagaimana caranya menaikkan konversi, terus bagaimana mengatasi problem solver ketika mendapatkan masalah seperti misalkan tiba-tiba jualnya drop dan segala macam ya, sudah terpaparkan dengan jelas. Teman-teman tinggal dipraktekkan. Nah, mau saya teman-teman itu dipraktekkan ya, langsung dipraktekkan, jangan sampai di nanti-nanti gitu teman-teman ya. Paling itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.